Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahi Sohibul Basam. Saya Prodi PAI. Yang mana saya akan menyampaikan melewati video ini tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sumber hukum nasional. Indonesia adalah sebuah bangsa yang lahir dari keberagaman. Beragam-ragam, banyak perbedaan di Indonesia ini. Dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, bahasa daerah, serta beragam agama dan kepercayaan. Indonesia membutuhkan sebuah landasan yang mampu mempersatukan semua perbedaan tersebut, yakni dihadirkanlah Pancasila sebagai jawaban atas kebutuhan untuk tetap mempersatukan meskipun berbeda-beda. Ketika berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara, kita tidak sedang membicarakan sesuatu yang abstrak semata, melainkan fondasi yang menjadi pijakan bagi berdirinya Indonesia. Pancasila adalah titik temu dari berbagai perbedaan yang ada di Nusantara, sekaligus pedoman yang menutup arah perjalanan bangsa. Namun, untuk benar-benar memahami makna Pancasila sebagai dasar negara, kita perlu melihatnya dari beberapa sudut pandang, filosofi, yuridis, dan historis. Secara filosofi, Pancasila adalah kristalisasi dari nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Nilai gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap Tuhan, serta penghargaan terhadap kemanusiaan adalah hal-hal yang memang tumbuh di tengah masyarakat. Para pendiri bangsa kemudian merumuskan ke dalam 5 sila sehingga terbentuknya Pancasila. Yang nomor 2, yakni secara yuridis. Kedudukan Pancasila ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila bukan hanya hadir sebagai ide moral, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, secara aturan perundang-undang di Indonesia harus bersandar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara yakni diambilnya dari 5 sila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang ini, teks undang-undang ini diambil dari pada 5 tersebut. Lanjut, yakni secara historis. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa dilepaskan dari peristiwa perumusan dasar negara pada tahun 1945. Melalui perdebatan panjang di BPUPKI hingga PPKI, Pancasila dipilih sebagai konsensus yang mampu mengakomodasi sebagai kepentingan. Pilihan ini bukan tanpa alasan, sebab Pancasila terbukti mampu merangkul perbedaan dan menjaga persatuan. Dari 3 sudut pandang tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan Pancasila tidak bisa digantikan oleh ideologi atau sistem lain. Tidak bisa. Karena Pancasila ini adalah dasar negara. Perumpamaan Pancasila ini seperti jantung negara. Itu bahasa anu. Sebagai dasar negara, Pancasila menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia. Ialah adalah Grundnorm atau norma dasar yang memberikan legitimasi pada semua produk hukum. Tanpa Pancasila, hukum Indonesia kehilangan arah dan jiwa. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yakni Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ia ibarat akar yang meneguhkan pohon besar bernama Indonesia.
sekaligus menjadi aras tumbuhnya cabang dan ranting dalam sebagai spek kehidupan untuk memahami kedalaman perannya. Mari kita lihat fungsi-fungsi Pancasila secara lebih mendalam, yakni nomor 1, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang dimaksud ideologi negara sebagai ideologi, Pancasila memberikan arah, cita-cita, dan tujuan bagi bangsa Indonesia. Ia bukan ideologi yang kaku atau menutup diri, melainkan bersifat terbuka dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang kedua yakni Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai jiwa yang menghidupkan identitas Indonesia. Tanpa Pancasila, bangsa ini mungkin hanya menjadi kumpulan masyarakat yang terikat oleh wilayah, tetapi tidak memiliki roh yang sama. Dengan adanya Pancasila, meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda dengan budaya, tapi kita jangan lupakan di dalam negara kita, yakni kita memiliki ruh, yakni berupa Pancasila itu. Meskipun kita berbeda-beda, dengan adanya ruh Pancasila, tapi kita tetap saling menghormati satu sama lain, yakni yang tercantum di Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Dalam konteks kenegaraan, Pancasila mendapati posisi tertinggi dalam tata hukum Indonesia. Pancasila adalah norma fundamental yang menjadi pijakan bagi semua produk hukum, baik konstitusi, undang-undang maupun peraturan turunannya. Dari ketiga fungsi di atas, tampak jelas bahwa Pancasila hadir bukan hanya sebagai teks historis, tetapi sebagai landasan yang hidup. Ia mengarahkan ideologi bangsa, menghidupkan jiwa persatuan, dan sekaligus menjaga agar hukum tetap berpijak pada nilai luhur. Fungsi-fungsi inilah yang menjadikan Pancasila tidak pernah kehilangan relevansinya. Meskipun zaman terus berubah-ubah, meskipun zaman ini berubah-ubah, akan tetapi Pancasila ini mengikuti perubahan zaman. Bukan untuk mengubah Pancasilanya, akan tetapi meskipun berubah-ubah, kita ini membawa ruh, yakni Pancasila, yang terdapat 5 sila tersebut, yakni ruh kita, sehingga hingga saat ini kita tetap bersatu, kita tetap saling menghormati satu sama yang lain meskipun kita berbeda-beda. Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 bisa diberatkan sebagai jiwa dan raga. Pancasila adalah jiwa yang memberi arah, sedangkan UUD 1900 adalah raga yang mewujudkan Pancasila dalam bentuk aturan tertulis. Tanpa Pancasila, UUD hanyalah berkumpul pasal yang kering. Sementara tanpa UUD 1945, Pancasila tidak memiliki wadah konkret untuk dijalankan dalam kehidupan bernegara. Sejak awal disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila dituliskan di dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar moral, tetapi juga menjadi sumber bagi segala norma hukum yang ada dalam konstitusi. Dengan kata lain, UUD 1945 merupakan penjabaran dari nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai itu tampak jelas dalam berbagai pasal UUD 1945, yakni nomor 1, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dari dalam pasal 29 ayat 1 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, serta ayat 2 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Berbeda, banyak perbedaan dia. Yang kedua yakni sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terwujud dalam jaminan hak asasi manusia. Misalnya pasal 28A, 28J yang mengatur hak hidup, hak berkeluarga, hak berpendapat, hingga untuk memperoleh keadilan. Yakni yang ketiga, sila ketiga persatuan Indonesia, dijabarkan dalam pasal 1 ayat 1 yang menegaskan bentuk negara kesatuan, serta pasal 35 yang menekan bendera merah putih sebagai lambang persatuan bangsa Indonesia, tidak boleh digugat. Yang keempat yakni
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni yang diatur oleh UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan berada dengan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang kemudian diterjemahkan dalam mekanisme perwakilan lewat DPR, DPD, dan lembaga negara lainnya. Sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni tertera dalam pasal 33 dan 34 yang mengatur tentang perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, serta tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Dari sini terlihat jelas bahwa UUD 1945 bukanlah dokumen yang berdiri sendiri. Ia adalah pengejawatahan dan Pancasila memberikan dasar filosofis, sedangkan UUD 1900 memberi bentuk hukum yang mengikat keduanya, saling melengkapi, membentuk fondasi kokoh yang memastikan Indonesia tetap berjalan sesuai dengan cita-cita yang disepakati sejak awal kemerdekaan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa setiap pada pasal dalam UUD 1900 sejatinya itu mengambil semua, yakni dari 5 sila tersebut. Pancasila tidak hanya hadir sebagai dasar negara yang dipajang dalam teks atau dihafalkan saat upacara, melainkan harus benar-benar dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai perlu diterapkan dalam setiap bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Dengan begitu, Pancasila tidak berhenti pada tataran ideal, tetapi hadirnya dalam kebijaksanaan dan perilaku masyarakat. Pancasila yakni sebagai hukum nasional. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Segala sesuatu, undang-undang, peraturan apa saja, semua murni mengambil dari sila yang 5 ini. Akan tetapi di UUD itu membuatkan peraturan-peraturan yang dengan murni semua mengambil dari 5 sila tersebut. Hal ini berarti seluruh peraturan perundang-undang yang berlaku harus berlandaskan pada nilai yang terkandung dalam Pancasila, pengertian dan hierarki. Sumber hukum nasional, sumber hukum dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang melahirkan hukum, baik berupa nilai, norma, kebiasaan, maupun aturan tertulis yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut Undang-Undang Indonesia adalah sebagai berikut. Nomor 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua yakni ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. 3, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yakni Perpu. Peraturan Pemerintah, yakni PP. Yang kelima, Peraturan Presiden, yakni Perpres. Yakni yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Dan dari hierarki tersebut jelas bahwa Pancasila mendapati posisi tertinggi, bahkan berada di atas UUD 1945. Hal ini karena UUD 1945 sebagai konstitusi memperoleh dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat, yakni Pancasila sebagai norma dasar, yakni dalam teori hukum Hans Kelsen dikenal konsep Grundnorm atau norma dasar yang menjadi fondasi dari keberlakuan seluruh sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah Grundnorm tersebut, artinya keberlakuan setiap aturan hukum pada akhirnya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan Pancasila. Dasar filosofis
yakni Pancasila memberikan pijakan nilai moral dan etika. Misalnya setiap undang-undang harus mencerminkan keadilan sosial, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Jadi semua kesimpulannya gini, semua adanya peraturan, adanya hukum, adanya berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, adanya itu semua yakni yang dijabarkan di sila-sila 5 sila tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata di video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.